Oke, itu adalah while loop ya. With the while loop we can execute. Nah, kita dapat mengeksekusi statement selama kondisi itu benar. Ya. Oke, break statement. With the break statement we can stop the loop even if the while condition is true. Jadi dengan break kita dapat mempause atau berhenti sejenak, berhenti dulu ya. Ketika kondisi itu benar. Exit the loop when I is 3. Ini akan keluar dari perulangan ketika nilai I ini adalah 3. Jadi ini ketika I ini sama dengan 3, maka sudah berhenti, break. Nggak diteruskan. Paham ya? Paham, Pak. Nah, misal ini I sama dengan 3. Cek apakah 3 lebih besar, lebih kecil 6? Iya, benar. Tampilkan 3. Cek apakah nilai I sama dengan 3? Oh iya, benar. Nah, ketika benar, maka break. Dia akan berhenti. Iya, paham ya? Ya, ini lebih mudah. Nah, ini. Continue statement. Ini diteruskan. Ya. With the continue statement, we can stop the current iteration. Jadi kita dapat menghentikan iterasi yang pertama atau perulangan yang pertama dan melanjutkan perulangan berikutnya. Contoh, ya ini meneruskan the next iteration, ya iterasi berikutnya jika I-nya bernilai 3. Kalau tadi ini di print dulu, baru dicek. Kalau ini dicek, baru di print. Nah, ini while-nya di sini. Jadi ketika nilainya ini tidak sama dengan 3, maka dia tidak akan meneruskan. Paham ya? Paham ya? Iya, Pak. Kalian kalau buka Witri School, nah, bisa dipraktekkan. Ya, nanti kita praktekkan. Ini itu akan melanjutkan ke iterasi atau perulangan berikutnya ketika nilainya I ini sama dengan 3. Ini kan didahulukan. Iterasinya di sini. Ya. Kalau ini kan di belakang. I plus sama dengan 1. Kalau ini langsung di sini. Apakah I sama dengan lebih kecil 6? Oh iya, berarti I plus 1. I-nya berapa? 1. Pakai sama dengan 1 atau tidak? Ya. Print I. Nah, gitu. Kalau I sama dengan 3, dia akan melanjutkan. Ya, ke iterasi akan berhenti pada iterasi yang sebelumnya. Gitu lah. Sama kayak break, tapi ini pakai continue. With the continue statement, we can stop the current iteration. Current iteration adalah iterasi yang apa? Yang saat itu. Paham ya? And continue with the next. Jadi dia akan berhenti di iterasi itu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Bingung? Iya, Pak. Bingung, Pak. Iya, Pak. Kalau Ya. ini ada 2 gimana, Pak? Selain 3 barangkali ada perbandingan lagi 4. Apakah Ya, ini I-nya ketika I-nya ini sama dengan 3, berarti dia akan berhenti di perulangan itu. Dan melanjutnya dan meneruskan ke berikutnya, ke next iterasi. Kita praktekkan aja biar enak. Ya. Iya, Pak, dipraktekkan mau.
I sama dengan 0. Coba saya didiktekan ya. I sama dengan 0. While I lebih kecil 6. Ya. Iya. dari 6. Terus Nggak kelihatan, Pak. Iya, Pak. oh iya ya, kan sel-selnya saya ganti ya. Ya Allah, Iya. kenapa saya ganti yang lupa? Oke, sorry. Di I plus I sama dengan plus 1 ya. I plus sama Iya. I plus sama dengan 1 1. if If I sama dengan 3. 3. Apa continue. tadi? Continue ya. Continue. Gitu. Terus Print I. print I. Print. Kayak gini ya. Gitu. Benar ya. Oke. Hasilnya apa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar gini ya? Jika I sama 6-nya dengan... kok muncul ya, Pak ya? Iya, makanya. Nah, coba ini saya ganti 3 sih. Oh. Empat, 5, 6. Iya, muncul karena dia kan ini ditambahkan dulu. Ketika pas nilainya 5, dicek. Oh iya, lebih kecil sama dengan 5. Berarti ini 5 tambah 1 sama dengan 6. Ya, paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi yang continue ini fungsinya gimana ya? Kok satunya nggak muncul? Oh iya, karena tambah 2 langsung. Oke. If. Oh, ini 1 ya, bukan I ya. Sorry. Makanya nggak tereksekusi. Ya, ini 1 ya. Tadi salah ketik saya. Nah, 1, 2. Nah, maksudnya tidak menampilkan 3. Di stop, jadi lanjut ke... Selanjutnya gitu. Berarti Jadi, kayak diloncati gitu ya, Pak ya? iya, jadi ketika ini sama nilainya, maka ini di stop. Ya, kuren iterasi, berarti kan iterasi yang saat itu di stop ya. Nah, dan lanjut ke teks iterasi berikutnya. Ini ya saya ganti misal 2. Ya. Ini ganti 2. Maka yang muncul adalah 1, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, fix. Nah, sekarang ini else. Sama kayak di if. With else If. statement, ya, we can run a block, menjalankan block of code once when the condition no longer is true. Print message when the condition is false. Jadi dengan else kita bisa menjalankan kondisi yang tidak benar. Ya.
Kondisi yang selama tidak benar. Contoh, I sama dengan 1. Apakah I lebih kecil 6? Iya. Print I sama dengan 1. I plus sama dengan 1. Else. Berarti ini ketika ini I sama dengan 6, maka muncul ini. I is no longer less than 6. Berarti ketika kondisi ini tidak benar, ya, maka dia akan mengeksekusi ini. Paham ya? Paham enggak? Berarti acuannya pada while itu ya, Pak? Apa? Berarti acuannya pada while, pernyataan pada while. Iya, kita harus paham ini loh. Ini itu if, ibaratnya if. Apakah pasti, di dalam perulangan pasti ada percabangan, ada kondisi. Apakah ini dengan ini? Kalau benar, maka saya akan mengulang itu selama kondisi itu benar. Ditakono meneh. Ini, awakmu wis mangan, dorong, ya wis mangan. Ya. Atau kayak kita meluping sholat. Ya. Apa kamu sudah sholat zuhur? Oh belum, ayo sholat. Besok mana? Nanti ketemu. Apa kamu sudah sholat asar? Oh belum, sholat. Tapi kalau kondisinya itu sudah berhenti, nggak melakukan eksekusi. Paham ya? Di dalam perulangan pasti ada kondisi, ya, case, conditional case. Makanya di dalam CLBK, pasti di situ ada percabangan. Gitu loh. Jadi ditanya, kamu jadi seneng aku. Nah, iya, ayo balen. Tanya mana? Oh iya, balen terus. Wes gak seneng aku, ya wes mandek aku. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, ini coba kita cek pakai Bicam. I sama 1, while I lebih kecil 6, print I. Kita coba di sini. I sama dengan 1. While I lebih kecil 6, print I. Ya, ini ya. Ini kayak gini ya. Nilai I sudah sama dengan 6. Coba. Nah, ini yang terakhir, berarti nilainya ini 6. Ketika ini saya isi 5, ya, dia akan mengeksekusi. Langsung muncul ini. Ya, paham ya? Oh, iya. Jadi ketika nilainya ini tidak benar, ya, tidak lebih kecil dari 6, maka dia akan mengeksekusi ini. Oke, paham? Paham ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Ini kurang 5 menit lagi kita time out. 7 menit. Nah, kita lanjut. For. Nah, tadi pakai while, sekarang pakai for. Perulangan ada pakai while. Sekarang pakai for. A for loop is used for iterasi, untuk perulangan over a sequence. Ya. Yeah. That is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or string. Jadi
For itu biasanya digunakan untuk perulangan data di dalam sebuah tabel, dalam sebuah semacam kumpulan data, menampilkan data dalam array semacam itu. This is just like the for keyword in all the programming language, and work more like an iteration method. Ya, ini for ini adalah perulangan yang digunakan di setiap bahasa pemrograman. Nah, termasuk bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya. Nah, iterasi yang ditemukan pada Object Oriented Programming Language, ya, bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya, contoh langsung. Ini. When the for loop, we can execute a set statement once for each item in a list, tuple, set, or yang lainnya, etc. Jadi dengan for, ya, for loop, ya, perulangan dengan for, kita dapat mengeksekusi sebuah statement, set statement, ya, satu dari beberapa item yang berada pada list, tuple. Tuple itu semacam tabel, ya, atau array, set atau yang lainnya. Contoh, print each fruit in a fruit list. Jadi ini adalah namanya list. List ini semacam array. Jadi list ini, ya, ini fruit itu variabel, tipe datanya adalah list. Ya, list itu tipe data, sebenarnya bukan tipe data sih. Saya lebih gampangnya ngomong tipe data karena fruit ini adalah variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, apple, banana, cherry. Ya, dia punya semacam tempat untuk menyimpan banyak. Nah, ini namanya list. List dengan nama fruits. Ya. Nah, untuk menampilkan, ya, salah satu di antara ini, ya, kita pakai for. For egg in fridge. Jadi yang berada di X ini, ya, diulang. Print X, maka akan muncul apple, banana, cherry. Ya. Paham maksudnya? Paham, Bapak. Kita coba ya. Ya, Pak. Ya, buah sama dengan kurung siku, ya. Ini gedang, ya, pelem, salam, ya. Ya, terus for X in buah. Ya. Terus apa tadi? Print buah. Nah, buah itu adalah sebuah list. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia muncul gedang, pelem, salad. Dia akan menampilkan semuanya. Di print X, Pak. Iya, sorry. Kalau print buah, dia akan muncul ini. Kalau print X, dia akan muncul salah satu. Sorry. Nah, dia akan memunculkan yang ada di isinya buah. Ya, gedang, pelem, salad. Itu ya. Nah, nanti kita bisa memunculkan, mana sih yang mau kita munculkan? Ini indeksnya mulai dari 0. Ya. Gedang,
pelem salah. Coba kita isi di sini X sama dengan 1. Bisa nggak? Bisa kayak. Error nggak? Oh, error. Berarti nggak bisa. Ini bisa dikasih tunjuk langsung nilainya. For X in 2, X sama dengan 1. Kita coba-coba dulu aja. Oke. Ini banyak suara lihat Naruto ini ya. Bukan saya, Pak. Enggak, saya enggak bilang kamu. Kan saya dengar suara Naruto. Oke, lanjut. Looping string. Nah, ini for X in banana. Berarti dia akan menampilkan apa yang ada di dalam banana ini. Ya. Print X. Di BANA. Ya. Paham ya? Ini kita coba dulu. Ini break. Sama. With the break statement, we can stop the loop before it has looped all items. Sebelum di looping semuanya, kita bisa break. Exit the loop when X is banana. Nah, ini akan berhenti ketika sudah sampai banana. Ya. Paham ya? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke, ini break statement. Exit the loop when X is banana, but this time the break comes before the print. Ini sebelum print. Ya, sebelum print.